Ciri-ciri lain Rasulullah SAW sebutkan, saya percepat. Al-Mahdi bin Utsrati, Al-Mahdi dari nasabku min waladi Fatimah, dari anaknya Fatimah, yaitu dari Al-Hasan. Dari mana kita tahu Al-Hasan? Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah SAW berjalan berdua, pulang dari satu tempat. Sambung dulu 15 menit. Nah, sambung 15 menit. Ayo. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hasan dan Husain lari menyambut mereka berdua. Al-Hasan kepada Rasulullah SAW, Al-Husain kepada Ali. Sekali lagi, Al-Hasan dirangkul, diais sama Rasulullah SAW, Al-Husain oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, Rasulullah mengelus punggung Al-Hasan, mengelus-elus punggung Al-Hasan. Ya Ali, inna min zahri ibniki hadha sayuladu rajulan alladhi yusamma ismuhu ismi wa ismu abi ka ismu abi yamlu ardu adlan wa kistan kama muliyat sulman wa zawran. Hei Ali, dari punggung anakmu ini Al-Hasan akan lahir seorang laki-laki di akhir zaman. Namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Dia akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kesejahteraan, kedamaian di mana-mana, sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian dan kezaliman. Berarti dari keturunan Al-Hasan. Silakan buka di dalam kitab Hasan Husain, Qissatu Al-Hasan wal Husain lam tuzkar. Ya, lam tu'bar. Ya, karya Syekh Said Hasan Al-Husaini dari Iran. Beliau muslim bukan Syiah. Baik, kemudian la tunqadud dunya hatta yamlikul araba rajulun min ahli baiti. Tidak akan habis dunia ini sehingga memimpin bangsa Arab seorang laki-laki dari keturunanku. Yuwati usmu ismi, namanya sama dengan namaku Muhammad. Kita lewat yang berikutnya. Kemudian Al-Mahdi minni, Al-Mahdi dari keturunanku, ajlal jabhati, jidatnya lebar Bapak Ibu. Alhamdulillah, jidat saya sudah mirip Imam Mahdi ini. Jidatnya lebar. Aknal anfu, hidungnya mancung, saking mancungnya maka kelihatan akna, tipis saking mancungnya. Ada yang sudah mirip mungkin ya. Ada yang sudah mirip hidungnya sama Imam Mahdi. Bang udah mirip bang. Yamlur ardu kistan wa adlan kama muliyat zawran wa zulman yamliku sab'a sinin. Beliau memenuhi dunia kesejahteraan dan keadilan sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan pembantaian kezaliman. Beliau memimpin 7 tahun saja. Ciri-ciri yang lain Bapak Ibu sekalian, gigi depannya ini renggang. Afrika Thanaya, antara gigi depannya ini ada celahnya. Ya, coba cari Pak. Bang Herman udah mirip kayaknya nih. Kemudian Bariqah Thanaya, giginya putih cemerlang. Kalau tersenyum putih cemerlang. Kalau kita ya cemerlang ya, kekuningan sedikit. Al-launul arabi, warna kulitnya warna kulit Arab pada umumnya. Wa jismuhu jismul Israili, fisiknya fisik orang Israel. Syabun marbu, tidak tinggi tidak pendek. Kemudian hasanul wajhi, tampan wajahnya. Orang memandang wajahnya senang gitu, saking tampannya. Kasulihyati, lihyahnya, jenggotnya tebal. Ya, abang udah mirip Imam Mahdi nih, jenggotnya tebal bang. Tebal sama mancung hidungnya nih. Tapi abang bukan Imam Mahdi bang, karena Imam Mahdi punya tai lalat. Aswadu fi khaddihil aimanil khal. Di pipi kanannya ada tai lalat. Bang tinggal bikin tai lalat dikit bang, nanti abang mirip Imam Mahdi bang. Mohon maaf Buyan bang ya. Kemudian ablal ayun, ininya bagus Bapak Ibu. Maksudnya alisnya itu lurus, maksud saya sejajar dan cantik, tampan maksud saya, indah. Ya, akhalul ayun, dan juga pelupuk matanya hitam. Ini kelihatan lebih hitam, kayak dicelak gitu, padahal tidak dicelak. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, dan terakhir Imam Mahdi ini minna, dari keturunanku, alladhi yusalli Isa bin Maryam khalfah, dari keturunanku akan ada orang yang sholat Isa bin Maryam sholat di belakangnya. Artinya ketika sholat berjamaah itu Imam Mahdilah imamnya, Nabi Isa makmum di belakang Imam Mahdi. Pertanyaannya, kapan Imam Mahdi muncul? Kita lihat Bapak Ibu hadis yang satu ini. Bapak Ibu kita baca sama-sama biar tidak ngantuk ya. Materi kita makin berat, sehingga banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang menundukkan kepalanya karena sudah berat materinya. Baik, kita lanjut ya. Bapak Ibu ikuti saya. An Abi Hurairah,
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, mana suaranya, Bu? Belum makan siang sama dengan saya, Bu, ya? Innallaha, sesungguhnya Allah, ya ba'asu, akan mengutus min hadhil ummati, dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan, kulli mi'ati sanah, 100 tahun sekali, man, seseorang, yujaddidu, memperbaharui, dinaha, agamanya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, oleh Abu Dawud, wa yuballighuhu, dan hadis ini disampaikan Ustaz Rahmat Baikuni. Pengen disebut Bapak Ibu, jangan Abu Dawud saja yang disebut. Baik, Rasulullah SAW bersabda, sepeninggal beliau, setelah beliau wafat, meninggal dunia, 100 tahun sekali akan muncul mujadid, bukan nabi, bukan rasul, tapi mujadid, reformis, yang tugasnya satu, membuat Islam bersih dari perpecahan. Islam akan kembali seperti zaman Rasulullah dan para sahabat. Kedua, akan mempersatukan umat Islam di bawah kepemimpinannya. Ketiga, akan membuat dunia aman sejahtera. Dan yang terakhir, yang terpenting, membuat Islam zahir di seluruh dunia. Tidak ada tanah sejengkal pun di muka bumi melainkan Islam tegak di sana. 100 tahun satu kali. Hadis ini sahih Bapak Ibu. Silakan buka di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Ibnu Katsir, atau di dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wal Awasratusah karya Syekh Dr. Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad dari Syam, Palestina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya serahkan pada Ustaz Doni Widiansah, nanti kita lanjut lagi setelah beliau Bapak Ibu. Boleh kita lanjut lagi? Karena akan saya perlihatkan tantangan yang akan dihadapi oleh Imam Mahdi bersama kita. Perang demi perang Bapak Ibu. Dan perang-perang yang banyak itu saya bagi dua. Ada perang menggunakan teknologi, dan ini barangkali yang disebut dengan Armageddon. Dan ada perang tanpa teknologi yang disebut dengan Malhamatul Kubra, di mana Dajjal akan muncul di perang Malhamatul Kubra. Karena pada saat Dajjal muncul, teknologi sudah tidak ada. Berarti perang Malhamatul Kubra hanya menggunakan pedang, tombak, panah, dan apa lagi?